Shalom. Shalom. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Kita percaya bahwa kita ada sebagaimana ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau agungkan Dia. Sebab Dia adalah Allah yang besar, Allah yang layak dan patut kita tinggikan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita bimbang. Karena ada Roh Kudus selalu menyertai kita. Amin. Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Haleluya. Dia
segala perkara bersama-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh bersekutu bersama Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Bukan karena kemampuan kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang paling mengerti kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Pada saat ini Tuhan kami sudah bersekutu, berkumpul Tuhan di tempat-Mu Tuhan, di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang memimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai hingga akhir Tuhan. Biar pengurapan-Mu Tuhan, biar Roh-Mu turun Tuhan atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Tuhan, dan kami lebih dari itu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup membebaskan kami Tuhan. Kau sanggup memulihkan kami Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengaminkan semua janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terlebih rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, jamah tanah hati kami Tuhan. Biarkan setiap benih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tumbuh dan berbuah Tuhan, menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi berkat Tuhan untuk menjelajah jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar Tuhan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Kami siap memulai ibadah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Rencana Tuhan buat saudara dan saya adalah yang terindah. Amin. Walaupun seringkali kita tidak mengerti, tetapi kita percaya semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah baik. Amin. Mari kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa memperoleh kekuatan itu melalui proses demi proses. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini adalah anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Amin. Terpujilah kita yang meresponi kasih, anugerah, dan berkat yang daripada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada tahun 2005 lebih, ketika kami berwisata ke Yogyakarta sekeluarga dan juga dengan keluarga yang lain, dalam perjalanan pulang kami ke Sukabumi, saya merasakan tidak enak badan. Kemudian saya minum obat supaya kondisi kesehatan kembali membaik. Di Sukabumi saya sempat tertidur beberapa menit. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Permata Pamulang. Di Bogor ada rest area, kami berhenti di sana. Ketika pulang dalam perjalanan di daerah Konoranji, tanpa saya sadari, ternyata saya sudah tertidur. Padahal sebelum tertidur, saya sempat ngobrol dengan Glenn. Saudara, sambil menyetir ternyata saya tertidur. Kemudian mobil keluar dari jalan aspal dan sudah berjalan di rerumputan. Karena ada sesuatu yang berbeda saya rasakan di jalan itu. Saya buka mata, ternyata mobil sudah di pinggir. Kalau terus lurus berarti harus menabrak batu-batu yang ada di pinggir jalan tol. Secara refleks saya balikkan itu kemudi. Kemudian yang tadinya arahnya begini, saya balikkan menjadi begini. Saya nabrak pembatas jalan tol. Kemudian dari arah sini ada mobil Toyota Yaris menabrak bagian bodi sebelah kanan. Di sini roda kami dua-duanya sudah tidak berfungsi lagi karena tabrakan dengan pembatas jalan tol yang begitu hebat. Kemudian ditabrak oleh mobil dan ada sedikit ngangkat pintu. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kami
tidak mengalami satu luka ataupun apapun ya gitu ya, hanya ada lecet-lecet dikit, itu dia lecet nggak begitu rasa. Nah, yang perlu dan saya selalu ingat, pada saat saya membalikkan itu setir, memutar kemudi, kembali saya tertidur. Begitu tabrakan dengan pembatas jalan tol, baru saya terbuka matanya. Dan kami tidak merasakan bahwa tabrakan itu merupakan suatu tabrakan yang sangat hebat gitu ya. Padahal as roda sebesar begini, as rodanya bisa bengkok saudara, bisa melengkung. Jadi begitu hebat kami menabrak pembatas tol, tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi kami. Kemudian mobil kami perbaiki bengkel. Setelah itu ternyata saya mengalami trauma untuk beberapa waktu lamanya. Apalagi ketika mengendarai mobil, tiba-tiba roda bagian belakang itu macet, tiba-tiba mobil berhenti. Nah, saya bertambah trauma lagi. Jadi ketika mengendarai mobil, saya ada ketakutan. Apalagi di jalan tol. Saya pikir, aduh, takut macet lagi nih mobil tiba-tiba gitu ya. Kalau di jalan tol kan kita sedikit lengah saja udah bisa ada akibat yang luar biasa. Dan saudara, beberapa lama saya mengalami ketakutan ketika mengemudikan mobil dan ada trauma di dalam kehidupan saya. Demikian juga ada seorang bapak-bapak yang berkata, ketika saya mengendarai mobil, saya menabrak seseorang sampai meninggal. Dan melalui kejadian ini, saya mengalami trauma. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa kalau mengendarai mobil. Oleh sebab itu, sampai saat sekarang saya tidak pernah mengemudikan kendaraan. Saya tidak pernah membawa mobil sendiri karena selalu dihantui oleh ketakutan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pada saat-saat ini, mau tidak mau kita katakan, ketakutan senantiasa hadir dalam kehidupan setiap orang. Dan seseorang jika dikuasai oleh ketakutan akan membawa efek yang negatif, baik bagi kesehatan tubuh jasmaninya maupun kehidupan di masa yang akan datang. Ketakutan dialami oleh bangsa Israel yang adalah umat Tuhan. Mari kita perhatikan Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai dengan 13. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang
gurun ini. Allah mengeluarkan Israel dari Mesir yang dikatakan sebagai tempat perbudakan. Israel mengalami penderitaan. Israel mengalami kesengsaraan. Mereka ditindas, mereka dilukai, dan kehidupan mereka selalu terancam. Lalu Allah mengeluarkan mereka dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, sampailah mereka di tepi laut. Dan Allah berkata, baiklah, semua bangsa Israel berkemah dulu di tepi laut. Ketika mereka ada di tepi laut, ternyata Firaun dan para tentara yang kuat-kuat dan gagah-gagah, mereka mengejar bangsa Israel. Sebab mereka berpikir rugi kalau bangsa Israel keluar dari Mesir. Mengapa? Sebab selama bangsa Israel kerja di Mesir, mereka kerja tanpa diberi upah. Ketika mereka kerja di Mesir, mereka terus bekerja dengan jam istirahat yang sangat sedikit. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, ketika Firaun mengejar bangsa Israel, bangsa Israel melihat ternyata Firaun dengan tentaranya sedang mendekat kepada mereka. Firman Tuhan katakan, maka sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka sangat ketakutan ketika mereka tahu, ketika mereka melihat Firaun dengan tentaranya sedang mendekati mereka. Ketakutan artinya merasa ngeri, gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Ketika Israel melihat Firaun dan tentaranya, firman Allah katakan mereka sangat ketakutan. Artinya mereka sungguh-sungguh ketakutan. Mereka sangat berlebihan dalam hal ketakutan. Saudara, ketakutan yang ada dalam diri mereka, yang pertama, karena mereka melihat Firaun dan tentara Mesir. Jadi ketakutan bisa timbul ketika seseorang melihat satu objek yang menakutkan. Israel kalau melihat Firaun dan tentaranya, itu merupakan satu ketakutan yang luar biasa. Sebab kalau mereka jatuh kembali dalam kekuasaan Firaun, maka mereka akan kembali diperbudak, ditindas, disengsarakan, bahkan dibinasakan. Yang kedua, ketakutan akan selalu muncul ketika seseorang mengenang trauma masa lalu. Ketika dulu hidup dalam kehancuran, pada saat sekarang dia mengalami gejolak dalam kehidupannya. Ketika gejolak sedang dialami, dia ingat masa lalu. Dulu ketika ada gejolak, kami mengalami kehancuran dalam usaha kami, dalam rancangan kami, dan lain-lain. Sehingga pada saat dia mengenang akan trauma masa lalu, di sini juga dia dalam ketakutan. Jangan-jangan peristiwa lama terjadi lagi. Kemudian ketakutan
juga bisa datang karena mendengar berita yang negatif. Mari kita perhatikan kitab Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 28 dan beberapa ayat yang akan kita baca seterusnya. Saya ulangi, kitab Bilangan pasal 13 ayat 18. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Ini adalah perkataan 10 orang yang bersama dengan Kaleb Yosua mengintai tanah perjanjian. Mereka memberikan kabar yang tidak baik kepada bangsa Israel. Mereka katakan bangsa di sana kuat-kuat dan bangsa di sana besar-besar. Mereka katakan juga bahwa penduduk di sana adalah penduduk yang suka membinasakan atau memakan penduduknya. Mereka juga berkata orang-orang di sana adalah raksasa, dan kami seperti belalang di hadapan mereka. Ketika bangsa Israel mendengar kabar yang negatif ini, ketakutan menguasai kehidupan mereka, sehingga mereka memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Musa. Bahkan Musa akan dilempari batu oleh mereka. Jadi 3 hal yang menyebabkan timbulnya ketakutan dalam diri seseorang. Yang pertama, karena dia melihat realita satu objek yang menakutkan. Artinya orang ini hidup bukan berdasarkan iman, namun berdasarkan apa yang dia lihat. Ketika dia melihat orang-orang sakit, lalu dia berkata kepada dirinya, "Saya juga takut sakit seperti dia." Nah, pada saat dia hidup dengan mengandalkan keadaan sekeliling, realita atau kenyataan sekelilingnya yang dia lihat, kemudian dia bayangkan, kalau orang lain hidup menderita, saya juga bisa menderita seperti mereka. Kalau mereka kena COVID, lalu mereka berakhir kehidupannya,
jangan-jangan saya juga seperti mereka. Ketika kita mendengar suara ambulan yang terus berbunyi dan berbunyi, mereka ketakutan. Jangan-jangan saya juga nanti dibawa oleh ambulan tersebut. Dia melihat ambulan, timbul ketakutan. Dia mendengar kabar tentang kematian orang lain, dia mengalami ketakutan. Dan dia juga mengalami ketakutan karena ada trauma di dalam kehidupan masa yang lalu. Jadi keadaan pada saat ini bisa mendatangkan ketakutan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup hanya mengandalkan apa yang kita lihat. Kalau kita hidup dengan berimajinasi seperti apa yang dialami oleh orang lain. Ketika Israel melihat Firaun, dia mengimajinasikan, kalau saya tertangkap oleh Firaun, saya akan diperbudak kembali, saya akan disiksa kembali. Ketika bangsa Israel mendengar berita-berita yang negatif, dia imajinasi, ya saya hanya belalang, dia raksasa. Sangat tidak mungkin untuk berperang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketakutan ini bukan masalah yang kita katakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ketakutan ini bukanlah sesuatu yang alami, yang memang harus ada dalam kehidupan manusia. Timbulnya ketakutan karena manusia jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, lalu mereka bersembunyi, dan ketika Allah berjalan, lalu Adam berkata, aku takut karena sudah berbuat dosa. Kemudian saya katakan tadi bahwa ketakutan bukanlah sesuatu yang alami, sesuatu yang memang harus terjadi dalam kehidupan manusia. Ketakutan itu adalah perbuatan roh di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita diliputi oleh ketakutan, berarti ada roh lain di dalam diri kita. Karena ketakutan ini merupakan satu roh yang hadir dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi firman Allah berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya kalau ada ketakutan dalam diri kita, roh yang bukan dari Allah yang memerintah kehidupan kita. Kita takut kelaparan, berarti ada roh yang bukan dari Allah memerintah kehidupan kita. Kita takut mengalami kehancuran dalam bisnis, berarti ada roh yang bukan dari Allah menguasai kehidupan kita. Kita takut sakit, berarti ada roh yang sedang menguasai kehidupan kita. Kita takut diberhentikan dari pekerjaan, berarti ada roh yang bukan dari Tuhan menguasai kehidupan kita.
Di dalam bahasa lain, roh ketakutan memiliki arti roh pemberi sifat mudah takut. Jadi ketika seseorang mulai mengalami ketakutan, maka roh ketakutan itu akan memberi kepadanya roh yang mudah takut. Artinya sedikit-sedikit takut. Sedikit-sedikit takut. Hal yang tidak berat, hal yang tidak membahayakan dirinya juga ditakuti olehnya. Lihat kejadian yang diposting di YouTube, misalnya tentang seseorang yang dibegal. Kemudian selalu dia merasa ketakutan. Pagi, siang, sore, apalagi malam, diliputi oleh ketakutan. Mudah takut untuk kehabisan uang. Mudah takut untuk tidak mendapatkan pekerjaan. Mudah takut usahanya gagal. Mudah takut anak-anak sakit. Anak-anak, saya harus begini, jaga benar anak-anak nih supaya jangan takut, supaya jangan sakit. Jadi apapun yang dia lihat dan dia perhatikan, apapun yang dia dengar, dia akan menjadi orang yang mudah takut terhadap apa yang dia lihat dan dia dengar. Sebab apa? Roh ketakutan itulah yang menanamkan sifat mudah takut dalam kehidupan orang yang diliputi ketakutan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ada satu negara yang dimana masyarakatnya dikatakan workaholic, artinya kerajinan kerja, waktu, kesehatan dirinya terus hanya digunakan untuk bekerja. Ketika dia bekerja, dia mengalami ketakutan, takut diberhentikan, takut bersaing dengan orang lain, sehingga dia terus memacu segala kekuatannya supaya dia bisa bekerja terus. Dan karena dia memacu dirinya, tidak jarang orang-orang di sekitar itu mati karena kelelahan, kecapean. Tidak jarang terjadi bunuh diri di tempat tersebut. Karena dia dikejar terus oleh ketakutan, dia harus mencapai satu standar tertentu supaya dia tetap bekerja. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi ketika ketakutan masuk dalam kehidupan bangsa Israel, mereka dikuasai oleh ketakutan. Karena apa? Ada roh di dalam diri mereka yang bernama roh ketakutan. Roh ketakutan ini juga memberi kepada orang itu roh yang sifatnya mudah takut. Sehingga orang yang diliputi oleh ketakutan menjadi seorang penakut. Nah, kalau seseorang sudah menjadi penakut, maka akan mengalami gangguan kesehatan tubuh jasmaninya. Kalau seseorang sudah diliputi dan dikuasai oleh ketakutan, baginya masa depan adalah masa depan yang suram. Kalau dia sudah dikuasai oleh ketakutan,
maka bentuk kehidupan yang ada di dalam dirinya adalah kehidupan yang senantiasa dihantui oleh ketakutan. Jadi dia tidak bisa bergerak dengan bebas karena segala sesuatu yang akan dia perbuat selalu didahului oleh ketakutan. Jadi ketika seseorang memiliki ketakutan masa depan, seperti tadi saya katakan, ketakutan diberhentikan dari pekerjaan, ketakutan mencari nafkah namun tidak mendapatkan uang, ketakutan buka toko namun tidak ada pembeli, ketakutan dikalahkan oleh saingan yang lain, ketakutan hancur usahanya, ketakutan gagal apa yang diinginkannya. Maka pada saat dia berada dalam ketakutan itu, artinya dia sedang dikuasai oleh roh ketakutan. Jadi bukan roh Tuhan yang ada di dalam dirinya, namun roh ketakutan. Di mana Roh Kudus? Dia tetap ada dalam diri kita. Sebab tubuh kita adalah bait Roh Allah. Nah, Roh Kudus dia berdiam diri. Roh Kudus diduka citakan. Roh Kudus dipadamkan. Roh ketakutan yang bergerak dalam kehidupannya. Nah, roh ketakutan inilah yang menguasai jiwa orang tersebut. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya semua dikuasai oleh ketakutan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi pada saat seseorang dikuasai oleh ketakutan dalam kehidupannya, yang pertama, dia akan berpikir bahwa hidupnya ditentukan oleh apa yang dia takuti. Kita perhatikan kembali dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal 14 ayat 11. Saya akan bacakan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Jadi ketakutan yang melanda bangsa Israel menyebabkan mereka berpikir Firaun akan membunuh mereka. Firaun akan membinasakan mereka. Jadi pikirannya selalu negatif. Dan dia berkata, Firaunlah penentu kehidupan, bukan Tuhan. Inilah juga yang ditanamkan oleh dunia dan sekitarnya, bahwa kita akan bisa terus hidup kalau mempunyai uang. Dengan demikian manusia atau orang Kristen terus dikejar untuk mencari uang. Karena mereka berpikir dengan uang kita bisa hidup. Terus mengejar uang, terus menghabiskan waktu hanya untuk mendapatkan uang, terus meninggalkan anak-anak hanya untuk mendapatkan uang, terus tidak mau bergaul dengan sesama keluarga hanya sekedar mencari uang dan uang. Dia berpikir tanpa uang kami akan mati. Inilah memang yang ditanamkan oleh dunia dan sekitarnya, agar kehidupan kita
terikat kepada uang, terikat kepada pekerjaan, terikat kepada usaha dagang, terikat kepada apa yang kita rencanakan. Dan sanalah kita berpikir, inilah yang akan menentukan saya hidup. Inilah yang akan membahagiakan saya. Inilah yang akan menyejahterakan kehidupan saya. Jadi, pada saat ketakutan menguasai kehidupan kita, yang pertama, kita berpikir dan kita meyakini bahwa kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita takuti. Yang kedua, ketakutan yang ada di dalam diri seseorang bisa menjadikan orang itu sebagai pendusta atau pembohong. Mari kita perhatikan Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Dengan kata lain, mereka berkata kepada Musa, Musa, kami lebih berbahagia hidup di Mesir. Tetapi sebenarnya justru mereka mengeluh kepada Tuhan ketika mereka tinggal di Mesir. Kita perhatikan Keluaran pasal 1. Keluaran pasal 1 ayat 11 sampai dengan 14. Sebab itu pengawas-pengawas rohani ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Mereka berkata kepada Musa dalam ketakutannya, Musa, kami lebih baik hidup di Mesir. Di Mesir lebih enak. Di Mesir segala sesuatu yang kami butuhkan ada. Tetapi dalam kitab Keluaran pasal 1 yang baru kita baca, ternyata di Mesir mereka ditindas. Di Mesir mereka terus mengalami apa yang dimakan dengan kerja paksa. Tidak ada kebahagiaan di sana. Tidak ada sukacita di sana. Tetapi dalam ketakutan lahirlah yang dinamakan dengan dusta atau kebohongan. Jadi orang yang berada dalam ketakutan, dia bisa membohongi dirinya sendiri dan juga membohongi orang lain. Ketika di Mesir mereka berteriak kepada Tuhan. Ketika di Mesir mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kita perhatikan Keluaran pasal 2 ayat 23. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong
karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ternyata di Mesir mereka diperbudak. Di Mesir mereka mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Namun kepada Musa mereka berkata, kami lebih enak, lebih baik tinggal di Mesir. Bahkan Tuhan berkata kepada Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7, demikian dikatakan firman Tuhan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengarkan seruan mereka ini sebagai pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Ewi, dan orang Yebus. Allah sendiri berkata kepada Musa, Musa, bangsa Israel di Mesir berseru-seru kepadaku. Mereka sengsara di Mesir, dan aku bermaksud membebaskan mereka. Aku bermaksud membawa mereka ke satu negeri yang luas, berlimpah-limpah susu dan madunya. Namun Israel dalam Keluaran pasal 14 ayat 11-12 mereka berkata, lebih enak tinggal di Mesir. Saudara, jadi ketakutan dalam kehidupan seseorang bisa melahirkan apa yang disebut dengan kebiasaan berusaha atau berbohong, baik kepada diri sendiri, orang lain, terlebih lagi kepada Tuhan. Yang ketiga, ketika kehidupan dikuasai oleh ketakutan, maka orang itu tidak peduli terhadap Tuhan. Kita perhatikan kitab Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai dengan 22. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi ketika mereka ada di tepi laut, ketika Firaun dan tentaranya sedang mendekati mereka, Allah ada dengan tiang awan pada siang hari. Allah hadir ketika mereka sedang berkemah di tepi laut. Tetapi dalam keadaan takut, mereka tidak peduli bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Orang yang hidup di dalam ketakutan akan selalu berkata, masa bodoh dengan Tuhan, masa bodoh dengan firman Tuhan. Saudara, ketika bangsa Israel berada dalam ketakutan, Allah secara jelas dinyatakan dalam firman ini, Allah beserta dengan mereka. Inilah yang terjadi pada akhir zaman, bahwa manusia diliputi oleh ketakutan dan mereka menyangkal keberadaan Allah sebagai Allah yang ada dalam diri mereka.
Mereka menyangkal kasih Allah. Kalau Allah mengasihi saya, mengapa saya hidup dalam kekurangan? Kalau Allah ada dalam diri saya, mengapa saya tidak mempunyai damai sejahtera? Kalau Allah hidup, mengapa Allah membiarkan saya terus mengalami penderitaan? Kalau Allah ada, mengapa tidak ada rencana saya berhasil? Kalau Allah ada, mengapa saya mengalami kebangkrutan? Kalau Allah ada, mengapa saya mengalami kemunduran dalam usaha saya? Kalau Allah ada, mengapa nana saya hidup tidak sesuai dengan kehendak saya? Itu merupakan suatu bentuk pernyataan diri orang itu sedang diliputi oleh ketakutan. Sehingga dia tidak mempedulikan Allah. Bahkan menyangkal Allah bahwa Allah beserta dengan dia. Menyangkal firman Allah yang berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Luar biasa. Ketakutan bisa menyebabkan seseorang menyangkal Tuhan. Ketakutan bisa membawa seseorang untuk tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan keberadaan Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan ada di sisi kanan kiriku. Tuhan yang menggendong aku, Tuhan yang memelihara kehidupanku, Tuhan yang merancangkan damai sejahtera, Tuhan yang memberi masa depan yang penuh dengan pengharapan bagiku. Ketika dalam ketakutan orang itu berkata tidak peduli dengan Tuhan dan firman-Nya. Nah, kalau dia tidak peduli dengan Tuhan dan firman-Nya, lantas kepada siapa dia peduli? Dia peduli terhadap dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya, firman Tuhan katakan akan mengalami kehancuran, kebinasaan. Kalau seseorang tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan, maka roh ketakutan akan membawa dia untuk mempedulikan dunia dan segala isinya. Ketika seseorang peduli terhadap dunia dan segala isinya, berarti dia menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepedulian seseorang kepada Tuhan itu harus dinyatakan lewat kesetiaan dalam berdoa, memuji Tuhan, menyembah, baca Alkitab, bersekutu, dan lain-lain. Itulah tanda-tanda kepedulian kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi ada 3 hal yang sangat menentukan kehidupan orang percaya. Bahwa ketika orang percaya sudah dikuasai oleh ketakutan, maka segala bentuk pemikirannya, keyakinannya, dia berkata, bukan Tuhan yang menentukan kehidupanku, tetapi dunia yang menentukan kehidupanku. Ini satu bentuk penyangkalan terhadap Tuhan dan keberadaannya. Ketika seseorang berada dalam ketakutan, dia akan terlahir menjadi seorang pendusta atau pembohong. Bagi dirinya sendiri, berdosa, berbohong kepada orang lain, dan juga kepada Tuhan. Yang ketiga, ketika seseorang dikuasai oleh ketakutan, maka jelas roh ketakutan akan membawa dia untuk tidak peduli dengan Tuhan dan firman-Nya. Ketakutan akan membawa dia untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai dengan 9, Aku akan membawa Israel ke tanah yang luas,
yang penuh dengan susu dan madu, ke tanah yang subur. Tetapi Israel berkata, kami lebih percaya kepada Firaun. Kalau Firaun datang, kami pasti mati. Kami lebih percaya kepada Firaun daripada kepada Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apakah saudara sedang berada dalam ketakutan? Takut masa depan saudara. Seseorang atau seorang istri bisa saja terus dihantui oleh ketakutan, takut ditinggalkan oleh suami, sehingga dia terus mempercantik dirinya sendiri. Dia menghabiskan uang untuk merawat tubuhnya sendiri, terus diliputi oleh ketakutan. Suami bekerja, curiga. Suami bekerja, pikirannya negatif dan lain-lain. Itulah ketakutan dan ketakutan. Demikian juga seorang suami yang dikuasai ketakutan. Dia bisa mengalami suatu ketakutan. Jangan-jangan uang yang saya berikan kepada istri saya dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Dia menjadi boros dengan uang yang saya beri. Nah, ketakutan dalam kehidupan suami istri akan melahirkan ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Disinilah awal daripada percekcokan dalam kehidupan suami istri. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketakutan dalam kehidupan rumah tangga tentang apa yang akan dimakan dan diminum. Ketakutan akan terjadinya kebangkrutan dalam usaha. Ketakutan diberhentikan dari pekerjaan. Ketakutan berjualan tidak laku. Ketakutan diserang oleh penyakit. Ketakutan, penyakit yang ada sekarang membawa kematian bagi dirinya. Ketakutan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang sebagai orang tua juga takut terhadap apa yang akan terjadi dengan anak-anaknya, dengan cucunya, sehingga ada penjagaan, ada perlindungan yang berlebihan terhadap anak-anaknya. Anak bergerak sedikit, jangan begitu. Anak main sedikit, jangan begitu. Inilah yang dinamakan dengan ketakutan yang menghantui kehidupan orang tua. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang dunia sedang mengarahkan kita supaya kita hidup di dalam ketakutan. Yang jelas pada saat ini ketakutan dalam hal perekonomian. Dunia sedang menggiring kita, kalau tidak punya uang, kamu tidak bisa hidup. Tapi firman Tuhan katakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dunia berkata, kau sekarang sedang mengalami kekacauan. Harga-harga sembako dan lain-lain semakin membumbung tinggi. Dunia mengatakan, kalau kamu tidak mempunyai uang, kamu pasti akan mengalami kesengsaraan. Kalau kamu tidak berupaya 100%, berupaya dan mencurahkan seluruh kemampuan untuk bekerja mencari uang, kamu tidak bisa hidup. Tapi firman Tuhan katakan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang berpengharapan. Masa depan kita adalah masa depan yang diatur oleh Tuhan.
Masa depan kita adalah masa depan di mana kita akan terus bersinar. Masa depan kita bukanlah turun tetapi naik. Masa depan kita adalah lumbung makanan kita diberkati Tuhan. Bukan tidak akan ada makanan, tetapi diberkati oleh Tuhan. Jadi dunia sedang menawarkan ketakutan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang menjadi masalah, kita dikuasai oleh ketakutan itu. Sehingga firman itu tidak terjadi dalam diri kita. Apa yang Tuhan janjikan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Ada roh ketakutan yang menghalangi kita untuk mempercayai firman Tuhan, kita untuk melakukan firman Tuhan. Roh ketakutan menghalangi segala sesuatu yang Tuhan firmankan. Jadi kehidupan kita dimanapun kita berada dikuasai oleh ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melepaskan diri dari ketakutan itu. Kita harus membebaskan diri dari ketakutan itu. Selama ada ketakutan dalam diri kita, jelas bahwa tidak akan ada damai sejahtera dan sukacita. Selama ketakutan menguasai kehidupan kita, jelas kemanapun kita pergi melangkahkan kaki, di sana juga kita tidak merasa aman. Bebaskan diri kita dari ketakutan. Lepaskan. Sebab ketakutan itu merupakan satu anggapan yang lahir dari pikiran kita bahwa itu akan mendatangkan bencana. Jadi itu hanya merupakan anggapan bukan kenyataan. Seperti tadi kita dengarkan bersama, Mesir, Firaun tentaranya, di sini Israel. Israel melihat Mesir dalam keadaan ketakutan. Mereka menganggap pasti ini akan datang menghampiri mereka. Kalau Mesir menghampiri mereka, mereka akan binasa, mereka akan dibunuh. Itu anggapan mereka. Ketika mereka menganggap akan ada bencana, mereka lupa akan Tuhan. Mereka tidak peduli akan Tuhan. Jadi perhatikan bahwa ketakutan itu bukan suatu kenyataan, tetapi anggapan yang dilahirkan oleh pikiran kita sendiri. Jadi hiduplah dengan keberanian, sebab kita adalah umat pemenang. Kita bisa mengalahkan ketakutan yang ada dalam diri kita, sebab kita terlahir sebagai pemenang. Saya memberikan waktu bagi saudara untuk berdoa masing-masing. Jika ada ketakutan dalam diri saudara, pada saat ini berkatalah kepada jiwa saudara, hai jiwaku, janganlah engkau takut. Berbicaralah kepada Tuhan, Tuhan, lepaskan aku dari ketakutan yang akan menghancurkan kehidupanku. Silakan berdoa. Sebentar ibu kepala sidang menyanyikan pujian ini. Sidang jemaat yang lain berdoa, semua berdoa.
tempat ini. Biarlah kami terus menjadi jemaat yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membawa kami agar kami hidup karena firman dan Roh. Kami hidup mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Kami menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Kami menjadi jemaat yang terus bertekun dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan terus membawa kami, menjauhkan kami daripada segala bentuk ketakutan yang terus meneror kehidupan kami. Terima kasih, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon akan keberadaan orang tua kami, biarlah mereka diberkati Tuhan. Kakak dan adik-adik kami diberkati Tuhan. Keluarga kami, anak kami, cucu-cucu kami, biarlah diberkati oleh Tuhan. Usaha dagang kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, bidang studi kami diberkati. Dalam nama Yesus terjadilah semuanya itu. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami terima damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan. Cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.